Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, ya, yang dimana bulan yang sangat dan paling ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin sedunia. Nah, yang jadi bahan pertanyaannya sekarang, apakah ada anjuran untuk bergembira ketika datangnya Ramadan? Adakah hadis yang menunjukkan keutamaan bergembira ketika datangnya Ramadan? Nah, di sini akan kita sedikit bahas, ya. Jadi terdapat satu hadis yang sangat terkenal, ya, dan juga banyak dikutip oleh para khatib, ya, ketika kultum di awal-awal Ramadan. Hadisnya itu seperti ini. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu, ya, haramallahu jasadahu alan niran. Siapa saja yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penceramah yang begitu antusias, ya, dengan menyampaikan hadis ini. Jadi mereka tanpa tahu dari mana sebenarnya narasi atau teks hadis ini berasal. Ya. Antum bisa perhatikan, hampir tidak ada penceramah yang menyampaikan sumber, ya, atau rujukan sesuai mengutip hadis ini. Kenapa? Karena memang hadis ini tidak dijumpai di kitab-kitab hadis. Ya. Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ya, dalam bukunya itu menjelaskan hadis-hadis bermasalah di bulan Ramadan. Ya. Menuliskan bahwa hadis dengan teks seperti ini itu terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, karyanya Utsman bin Hasan Al-Qubawi. Nah, kitab ini, ya, tergolong kitab favoritnya para kiai, guru ngaji, atau para ustadz, terutama mereka yang kurang peduli dengan keotentikan hadis ini. Nah, karena dalam kitab ini terdapat sangat banyak hadis yang bombastis, ya, cerita masalah ghaib yang mendetail, amal-amal kecil sederhana, namun dihargai dengan balasan yang sangat besar dan berlipat ganda, seperti itu kurang lebih. Nah, hanya saja para ahli hadis, ya, menilai kitab ini sebagai kitab yang bermasalah. Kenapa? Pasalnya kitab ini, ya, selain dipenuhi dengan hadis dhaif dan palsu, ya, atau maudhu, kitab ini juga dipenuhi hadis yang statusnya la aslalahu, ya, atau artinya tidak ada sumbernya. Nah, derajat hadis la aslalahu ini jauh lebih parah daripada hadis palsu, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hadis dengan status semacam ini, ya, dia tidak memiliki sanad dan sama sekali tidak ada sumber kitab hadis yang mencantumkannya. Berbeda halnya dengan hadis palsu, ya. Hadis ini masih memiliki sanad, teman-teman. Hanya saja dalam sanadnya terdapat perawi pendusta. Maka sehingga statusnya atau status hadisnya menjadi palsu. Jadi ringkasnya, hadis ini tidak perlu dihiraukan. Kenapa? Ya karena sama sekali bukan hadis. Ya. Dan ketika ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kata beliau dalam hadis riwayat Ahmad, ya, telah datang
kepada kalian Ramadan, kata Nabi, bulan yang penuh berkah, ya, Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini, kata Nabi. Di bulan ini akan dibukakan pintu langit, ya, pintu-pintu langit, dan ditutup pintu-pintu neraka. Serta syaitan-syaitan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, kata Nabi, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, siapa yang terhalangi untuk mendulang atau mendapatkan banyak pahala di malam itu, kata Nabi, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Dan Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan dalam hadis ini, ya, terdapat kabar gembira, kata beliau, bagi siapa? Bagi para hamba Allah yang soleh dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi. Karena Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat akan kedatangan Ramadan. Dan ini bukan hanya sekedar berita semata, teman-teman sekalian, ya. Namun maknanya adalah kabar gembira bagi mereka dengan adanya apa? Masa yang agung, ya, yang selayaknya dimuliakan oleh orang-orang soleh yang menyisingkan lengan untuk beramal. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah telah siapkan banyak kebaikan bagi para hambanya. Berupa apa? Berupa sebab untuk menggapai ampunan dan ridhonya. Nah, maka sebab ini banyak sekali. Ya, sebab-sebab ini jadi banyak sekali. Karena itu, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ya, berarti dia telah diharamkan untuk apa? Mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Namun hanya saja sebagian catatan, ya, dalam khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menyampaikan adanya fadilah tertentu, ya, bagi orang yang bergembira menyambut kedatangan Ramadan. Nah, perhatikan, menambahkan adanya fadilah tertentu tanpa dalil itu termasuk berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus berlindung dari hal ini. Allahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya namun maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.